Subhanahu wa taala dan kita masih menuntut ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntung ketika kita hadir daripada majlis ilmu, kita sama saja untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad ketika duduk di majlis ilmu. Jadi tidak ada yang bisa membahagiakan Nabi Muhammad kecuali kita menuntut ilmu, kecuali kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita minta kepada Allah dengan hadirnya kita daripada majlis ilmu ini, daripada masjid ini, kita minta kepada Allah supaya tidaklah kita keluar daripada masjid ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita dan mengabulkan segala hajat kita, dan insya Allah kita mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam surganya Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kita ini sudah memasuki daripada bulan Sya'ban. Bulan yang di situ kita dianjurkan untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan sahru ummati. Kata Nabi Muhammad Rajab, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Makanya kata ulama, kita dianjurkan untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahri, adapun bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad. Jadi kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dia dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau dengan lafaz apapun itu dibolehkan. Makanya kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih-lebih di bulan Sya'ban. Sehingga ketika kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka nama kita bakal disodorkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara daripada malaikat, dan malaikat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, ini ada seorang yang cinta kepadamu, dia bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dia solawat kepada Nabi Muhammad satu kali, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali solawat. Nah, artinya 10 kali solawat ini yaitu Allah mengampunkan dosanya 10 dosa dan mengangkat 10 derajat, dan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan daripada 10 dosa. Jadi solawatnya kita satu kali, maka akan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita dan diangkat derajat kita. Jadi beruntung ketika kita memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama menganjurkan kita paling sedikit solawat itu 300 kali. Jadi paling sedikit solawat kepada baginda Nabi Muhammad 300 kali, paling sedikit. Nah, mudah-mudahan dengan kita memperbanyak solawat, setiap hari solawat, maka solawat ini insya Allah akan memberikan kepada kita manfaat, yaitu manfaatnya daripada solawat kepada Rasulullah, hati kita menjadi senang, hati kita menjadi bahagia. Kalau ada orang yang membenci kita, kita cukup dengan solawat saja, maka orang tersebut tidak bakal membenci kita. Misal ada masalah, ada problem, ada urusan rumah tangga yang bisa membuat kita pusing, membuat kita sakit, dan kemudian banyak daripada rezeki yang susah dan lain-lain, kita dianjurkan untuk bersolawat. Insya Allah dengan solawat rezeki kita dilancarkan oleh Allah. Dengan solawat hati kita menjadi tenang,
Dengan solawat kita ni tak ada yang namanya hasut, benci kepada orang yang lain, benci kepada saudara kita yang lain, tak ada. Berkat solawat kepada Nabi Muhammad. Makanya kita dianjurkan paling sedikit 300 kali solawat. Dan mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bakal mendapatkan balasan, yaitu apa? Dengan bisa melihat dan memandang wajah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu dalam mimpi. Nah, ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita dimuliakan oleh Allah, bisa bermimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya mimpi Nabi Muhammad, yang namanya bisa melihat Rasulullah dalam mimpi, ini adalah kemuliaan, yang mana orang tidak bakal bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah kasihkan kepada apa? Orang yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad ketika dia bermimpi Nabi Muhammad. Banyak orang alim, banyak orang-orang yang mereka punya harta, punya jabatan, mereka ini tidak bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya kepada Nabi Muhammad. Makanya kalau ada beberapa orang yang kita kita setiap hari bersolawat kepada Nabi Muhammad, kemudian kita mengucapkan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa melihat Nabi Muhammad. Dan orang yang melihat Nabi Muhammad walaupun dalam mimpi, mereka ini mendapatkan kenikmatan, kemuliaan, keberkahan ketika bermimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya sedih ketika kita bermimpi Nabi Muhammad. Senangnya luar biasa, bahagianya luar biasa, sedih karena bahagia, bisa melihat Nabi Muhammad. Nah, orang yang mereka bermimpi Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan, maka orang yang bermimpi Nabi Muhammad tidak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa dibayar dengan jabatan, tidak bisa dibayar dengan apapun itu, akan tetapi bisa kita dapatkan, kita bisa bermimpi Nabi Muhammad dengan banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Nabi Muhammad, man ra'ani bil manam faqad ra'ani bil yaqadhah fa inna syaitana tamassalu bi. Orang yang mereka melihatku dalam mimpi, maka insya Allah mereka akan melihatku secara sadar. Karena yang namanya setan itu tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, sehingga ketika kita bermimpi Nabi Muhammad, insya Allah sebelum kita meninggal kita diperlihatkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita bakal dapat syafaat ketika kita banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad dan bermimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang bakal menjemput kalau seandainya kita banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Nabi Muhammad mengatakan, akrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aksarukum aliyya sholatan. Atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling dekat pada hari kiamat, denganku adalah orang-orang yang mereka memperbanyak sholawat kepadaku. Jadi insya Allah ketika kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka ketika dalam kuburan Nabi Muhammad yang bakal menjemput kita. Nabi Muhammad yang bakal datang kepada kita. Nabi Muhammad yang bakal memberi syafaat kepada kita. Jadi insya Allah dengan mengetahui kemuliaan daripada bulan Sya'ban dan dianjurkan untuk bersolawat, kita senang dan bahagia dan memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad. Jadi insya Allah mulai malam ini kita hidupkan sunnah Rasulullah, yaitu kita solawat kepada Nabi Muhammad paling sedikit 300 kali sebelum tidur. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan mimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ulama mengatakan bahwasanya semua amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan,
itu ada yang diterima oleh Allah dan ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung daripada niat. Kalau dia niat baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an niatnya apa? Niatnya pengen riya. Pengen menjadi orang yang paling alim, orang yang paling hebat. Supaya apa? Orang tersebut dia apa? Memuliakan ini orang. Memuliakan ini orang yang dia niatnya baca Al-Qur'an hanya untuk riya, bukan karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia baca Al-Qur'an, pahalanya tidak ada membekas. Kenapa? Karena yang dia baca bukan hanya untuk Allah, akan tetapi untuk makhluk. Begitu juga apa? Seseorang pemuda yang dia apa? Dia membaca Al-Qur'an. Dia istighfar, dia sholat sunnah, di depan orang yang dia apa? Orang tua yang mempunyai anak atau mempunyai gadis yang cantik. Sehingga apa? Ini pemuda ingin menikahi anaknya dengan cara apa? Mengambil perhatian kepada laki-laki yang sampingnya tadi. Jadi sholatnya, ibadahnya, baca Al-Qur'annya, istighfarnya, dia niatnya apa? Mengambil hati supaya dia bisa dijadikan mantu, bisa dijadikan menantu. Maka pahala tersebut bakal tidak bisa mendapatkan pahala. Ibadahnya bakal sia-sia, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada satu amalan yang di situ walaupun kita riya, walaupun kita apa? Pengen dipuji, pengen dilihat, pengen dihormati, pengen dimuliakan, tetap ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Itu ketika kita sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi ketika kita sholawat, niat kita riya, pengen dipuji, pengen cari perhatian kepada orang tua yang dia mempunyai gadis, atau pengen dilihat biar jadi orang yang apa? Orang yang hebat, atau diketuain di dalam kampung ini misalnya, maka sholawatnya bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama mengatakan, adimi sholat ala Nabi Muhammadin wa qabulu wa hadban bi ghairi taraddudi. Amaluna bainal qabuli wa raddiha illa sholat ala Nabi Muhammadi. Ulama bersepakat bahwasanya apa? Kata ulama mengatakan, adimi sholat ala Nabi Muhammadin. Bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasalah, dawamkanlah, kontinyukanlah solawat kepada Nabi Muhammad. Faqabulu hatman bighairi taraddudi. Karena yang namanya apa? Solawat itu bakal apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tertolak. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, ada yang diterima oleh Allah dan ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa sholat ala Nabi Muhammadi, kecuali sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan apa? Tak kala diceritakan dalam kitab dari Rusairin bahwasanya ada malaikat Jibril yang dia lagi bertemu sama malaikat, satu malaikat, ini namanya malaikat yang dia apa? Ini malaikat setiap napasnya, ketika malaikat Jibril ini bertemu sama malaikat ini, ini malaikat Jibril bertemu sama malaikat ini anggapnya malaikat fulan, namanya malaikat fulan, sehingga ini malaikat isi fulan ini dia mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keagungan, mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Setiap napasnya keluar malah malaikat yang berjumlah 12.000. Jadi setiap napasnya berjumlah 12.000
malaikat yang dilahirkan daripada napasnya. Jadi kalau kita ingin menghitung-hitung daripada ciptaan Allah, jangan kita hitung. Kalau kita berpikir kok bisa malaikat setiap napasnya keluar 12.000 malaikat, jangan kita pikirkan, karena ini ini yang menugaskan, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menciptakan tidak ada sesuatu yang mustahil. Kalau Allah menciptakan tidak ada yang sesuatu yang mustahil. Makanya ketika satu napas malaikat ini 12.000 malaikat yang keluar daripada napas ini malaikat sebulan tadi. Begitu juga kalau seandainya kita ini tercipta daripada sebuah air mani. Maka kita terbentuk dan Allah jadikan kita sebagai manusia. Karena ini perbuatan Allah. Karena ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga malaikat tadi. Sehingga setiap napasnya ini malaikat, dia keluar 12.000 malaikat yang tugasnya hikmah kepada malaikat yang dia mengeluarkan 12.000 malaikat. Hikmah membantu atau dijadikan raja malaikat malaikat fulan tadi dijadikan raja. Sehingga ketika malaikat Jibril tadi mendatangi malaikat fulan ini malaikat mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keagungan, mendapatkan kehormatan, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, yaitu semua malaikat tunduk kepada malaikat fulan ini tadi. Sehingga ketika malaikat Jibril melihat, oh ini malaikat menjadi mulia, malaikat yang dimuliakan oleh Allah, malaikat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat Jibril berpisah kepada malaikat tadi. Dan malaikat Jibril pergi. Akhirnya ketika beberapa hari kemudian malaikat Jibril datang kepada malaikat fulan tadi. Dan ini malaikat fulan mendapatkan mendapatkan dalam dirinya 180 derajat itu berbeda daripada yang dia temui pertama kali. Yang malaikat Jibril ketemui pertama kali. Yang ditemui pertama kali dia mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keagungan, mendapatkan kehormatan, mendapatkan kemuliaan. Dijadikan raja ini malaikat. Akan tetapi ketika malaikat Jibril datang yang kedua kalinya, maka ini malaikat mendapatkan bahwasanya malaikat ini dalam keadaan menangis, mendapatkan kesakitan, sayapnya patah dan diturunkan di Jabal Qaf. Di Jabal Qaf, di Gunung Qaf. Sehingga ini malaikat, ketika malaikat Jibril tadi bertemu sama malaikat tadi, si fulan tadi, dan dalam keadaan menangis, sayapnya patah, mendapatkan musibah, maka ini malaikat Jibril mengatakan kepada malaikat fulan, wahai malaikat fulan, dulu kau mendapatkan kemuliaan, dulu kau mendapatkan kemuliaan, keagungan, kehormatan. Sekarang kenapa kau mendapatkan musibah? Akhirnya ini malaikat mengatakan, wahai malaikat Jibril, tolong minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada aku mengangkat daripada diriku musibah yang Allah Subhanahu wa taala kasihkan kepada diriku. Akhirnya malaikat Jibril tadi mengatakan, iya, bakal saya mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini malaikat fulan tadi mengatakan, wahai malaikat Jibril, ketahuilah aku ini mendapatkan musibah karena sebab Sebab ketika baginda Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, jadi Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad SAW keliling ke nerakanya Allah. Sehingga ketika keliling ke nerakanya Allah, Nabi Muhammad SAW melihat orang-orang yang bakal mendapatkan musibah, mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga masuk ke dalam surganya Allah. Ketika masuk ke dalam surganya Allah, maka apa? Semua penghuni surganya Allah, mereka ini berdiri untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak berdiri untuk memuliakan Nabi Muhammad kecuali diriku. Aku tidak berdiri untuk memuliakan Rasulullah. Aku tidak berdiri untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Maka dengan sebab ini Allah cemburu. Kekasihnya Allah, orang yang disayangi Allah, cemburu ketika ada malaikat yang dia tidak mau menghormati Nabi Muhammad, tidak berdiri untuk memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena cemburu ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan musibah kepada apa? Malaikat tadi. Dan sekarang kau lihat, bahwasanya aku dalam keadaan menangis, dalam keadaan sayapku patah, dan aku diturunkan di Jabal Qaum, mendapatkan musibah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya malaikat Jibril minta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat daripada apa? Musibah yang Allah kasihkan kepada malaikat tadi. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, perintahkan dia untuk sholawat kepada Nabi Muhammad SAW 10 kali. Bentuk memuliakan Rasulullah, mengagungkan Nabi Muhammad, menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ini malaikat Jibril, ketika malaikat Jibril mendapatkan perintah daripada Allah untuk supaya ini malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad 10 kali, maka ini malaikat fulan tadi bersalawat kepada Rasulullah 10 kali. Maka langsung diangkat musibahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bakal membahas tentang bab sunnah-sunnah mandi. Sunnah-sunnah mandi. Sunnah-sunnah mandi. Yang pertama apa? Sunnah-sunnah mandi